Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik semua. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang seru banget, berjudul tentang hamba dosa. Wah, apa itu hamba dosa? Serem banget ya ceritanya ya. Tapi sebelumnya Kak Fuy juga mau tanya nih, apakah semua kondisinya sehat-sehat? Semoga sehat-sehat ya. Jangan kayak Kak Fuy nih, Kak Fuy lagi sakit. Doain ya supaya Kak Fuy cepet sembuh. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Tadi tentang apa? Hamba dosa. Kok hamba dosa? Apa tuh? Nah, ini ceritanya ada seorang anak bernama Bimo, ya. Bimo ini mempunyai sebuah handphone yang dikasih sama orang tuanya. Karena senang dengan handphone ini, setiap hari dia bermain game. Wah, senang banget dia main game. Ketika nanti mamanya tanya, Bimo, udah belajar belum buat ulangan? Bimo akan jawab, udah belajar. Padahal dia belum belajar, adik-adik. Dia ngapain? Dia asik main game. Itu namanya apa? Berbohong. Dan berbohong adalah dosa, ya. Tapi si Bimo nggak peduli. Wah, dipikir udahlah, mamanya dibohongin, percaya. Akhirnya dia main game terus. Sampai akhirnya tibalah waktu ulangan si Bimo nggak bisa bikin. Dia nggak bisa bikin ulangannya, dia susah sekali. Aduh, gimana nih ya? Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya ketika ulangan itu dibagikan, nilainya jelek. Wah, jelek banget nih nilainya. Aduh, dia khawatir sekali. Apalagi gurunya bilang, buat anak-anak yang nilainya jelek, tolong agar ulangannya dikasih tahu ke orang tuanya, ditanda tangan. Nah, supaya orang tuanya tahu dan anak-anaknya bisa disuruh belajar lebih rajin. Ibu guru bilang gitu adik-adik. Tapi si Bimo, dia takut. Aduh, gimana nih? Aku waktu itu udah bilang belajar, ternyata main game dan sekarang dapat jelek. Kalau nanti aku kasih tahu ini, pasti mama bakal marah-marah nih. Bisa-bisa nanti handphone ini diambil sama mama. Gimana caranya ya? Oh iya, akhirnya sama Bimo ulangannya dilipat-lipat, terus disembunyikan. Wah, disembunyikan saja di bawah kasur ya. Nah, waktu mamanya tanya, gimana Bimo, ulangannya bagus? Wah, Bimo bilang, oh iya, bagus banget ulangannya. Nah, terus mamanya bilang, mana hasilnya, udah dibagiin belum? Si Bimo bilang, oh enggak, karena bagus, ulanganku dipinjem sama temen buat belajar katanya. Oh gitu, wah mamanya percaya. Setelah mamanya percaya, Bimo main game lagi. Wah, dia senang sekali karena bisa membohongi mamanya. Udah 2 kali dia bohong ya, berdosa 2 kali. Tapi di situ dia juga nggak tenang. Aduh, kok aku jadi orang bohong terus ya? Nanti kalau suatu hari ketahuan gimana ya? Dan akhirnya besoknya dia pergi ke sekolah. Ibu gurunya bakal nanya nih, ulangan udah ditanda tangan apa belum? Si Bimo pikir gimana nih nanti kalau ibu guru tanya. Oh iya, aku tahu. Waktu ibu gurunya tanya, Bimo, mana tanda tangan orang tua kamu? Si Bimo bilang, oh, itu mama saya kemarin pergi keluar kota. Ya, dia pergi keluar kota, Bu, naik pesawat. Nggak tahu pulangnya mungkin masih minggu depan, jadi nggak bisa tanda tangan ulangan. Oh gitu. Bu guru bilang, ya udah. Nanti kalau mamanya udah pulang, itu ditanda tangan ya ulangannya ya. Bimo bilang, iya, baik bu. Wah, si Bimo lagi-lagi lolos dia ya, selamat dia. Wah, dia senang. Waduh, tapi udah berapa kali dia bikin dosa adik-adik? 3 kali dia bikin dosa. Ya, dia terus asik main game. Tapi setelah dia main game, setiap malam semakin banyak dosa yang dia bikin, semakin gak enak hatinya, semakin merasa takut. Bagaimana nanti kalau semuanya ketahuan? Bagaimana nanti kalau mama tahu? Bagaimana nanti kalau ibu guru tahu? Gawat ini aku, gawat. Dia merasa bersalah ya. Dia merasa bersalah. Setiap kali mau berdoa dia merasa nggak enak. Karena sudah berbuat dosa. Nah, ini yang Kak Fuya bilang tadi di awal, itu namanya hamba dosa. Hamba itu apa sih? Hamba itu pelayan ya. Pelayan atau pengikut atau anak buah. Si Bimo ini sudah menjadi anak buah dari apa? Bukan anak buah dari handphone ya, tapi anak buah dari dosa. Kenapa? Yang diikutin bukan Tuhan Yesus, yang diikutin adalah berbuat dosa. Berbohong sama mamanya sekali. Wah, berbohong 2 kali.
berbohong 3 kali dan terus-terusan tuh menjadi seorang hamba ya, mengikuti kemana dosa itu pergi, dia ikutin, dia terus bohong atau mencuri dan lain-lainnya, berkata yang jelek-jelek ya. Mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Enak nggak jadi hamba dosa ya? Ada mungkin yang seperti itu adik-adik ya, yang bohongnya terus-terusan atau yang berbuat nggak baiknya terus-terusan. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Namanya jadi hamba dosa itu nggak enak. Bimo juga merasa nggak enak ya. Sampai suatu hari dia pergi ke sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu bilang bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Tuhan yang baik mau mengampuni dosa asalkan orang mau bertobat, ya, mau berubah. Harus mengakui dosanya pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mengampuni. Wah, di situ Bimo mulai berdoa, betul ya. Selama ini aku jadi hamba dosa. Aku mengikuti dosa terus. Aku nggak tenang, walaupun bisa main game, tapi hatinya nggak enak. Abis gamenya mati, malam-malam nggak bisa tidur, susah karena takut. Aku mau berdoa sama Tuhan Yesus. Akhirnya Bimo berdoa pada Tuhan Yesus. Dia minta supaya dibebaskan dari dosa-dosa, supaya dia nggak berbuat dosa. Dia mau jadi anak yang baik. Setelah berdoa, dia mulai mengaku kesalahannya kepada mamanya. Meskipun itu berat, dia mengakui. Dia ambil kertas ulangannya, dia bilang, "Mama, ini nilai ulanganku memang jelek waktu itu karena aku main game terus sehingga dapat jelek." Waduh, mamanya waktu itu marah memang, menegur si Bimo, ditegur. Tapi di situ Bimo sadar bahwa iya, memang dia salah, dia harus ditegur, dia harus dimarahi saat itu, dia diingatkan. Nah, di situ dia mulai berubah. Dia nggak mau main game terus-terusan, dia mau jadi anak yang rajin. Karena dia nggak mau jadi hamba dosa. Dia mau jadi apa? Dia mau jadi hambanya Tuhan Yesus. Nah, hamba Tuhan Yesus apa? Mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus ya. Kemana Tuhan Yesus perintahkan? Apa yang harus dilakukan? Itu yang Bimo mau lakukan. Adik-adik, di sini kita juga punya 2 pilihan ya, adik-adik dan teman guru sekolah minggu ya. Mau jadi hamba dosa atau mau jadi hambanya Tuhan Yesus. Mau ikut dosa atau mau ikut Tuhan Yesus. Itu semua pilihan adik-adik dan kakak sekolah minggu. Tapi pastinya kalau jadi hamba dosa, di sini tidak ada damai sejahteranya. Tidak ada damai, hatinya selalu nggak enak. Selalu merasa khawatir, merasa bersalah. Tapi kalau jadi hamba Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan Yesus, di sini ada apa? Di sini ada damai sejahtera. Hatinya enak, hatinya nyaman, walaupun tidak ada main game setiap hari. Ya, tidak ada main senang-senang handphone setiap hari, tapi hatinya merasa lebih nyaman, hatinya merasa lebih senang. Kenapa? Mengikuti Tuhan Yesus. Di sini ada ayat Alkitabnya. Yuk, aku yang mau ajak baca sama-sama ya. Ini dia ayat Alkitabnya. Dari Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, Tuhan Yesus bilang, siapapun berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Tapi sekali lagi, kita tentunya tidak mau ya berbuat dosa menjadi hamba dosa, tapi berbuat yang baik dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, buat guru-guru sekolah minggu yang pengen mengikut Tuhan Yesus lebih lagi, pengen lebih kreatif lagi, Kafuye di sini menyediakan 3 video kreatif ya yang bisa dibeli. Harganya juga murah, yaitu pertama video cara membuat game sekolah minggu, harganya hanya Rp15.000. Kemudian ada juga video 5 pelajaran tentang iman, harganya cuma Rp20.000. Dan yang terakhir ada video cara bercerita tanpa alat peraga, harganya cuma Rp25.000. Bisa menghubungi ke 0813-852-17327 untuk pembeliannya. Bisa di WhatsApp ke sana ya. Sekali lagi, WhatsApp ke nomor 0813-852-17327 untuk informasi pembeliannya. Tanya-tanya pasti dibales ya. Dan semua dananya nanti untuk pengembangan dari pelayanan ini ya. Semoga cerita tadi semakin membuka hati anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu untuk teringat lagi untuk tidak menjadi hamba dosa, mengikuti dosa terus-menerus, tapi mulai mengikuti Tuhan Yesus. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen juga ya. Dadah!